Hai Scholar, ketemu lagi dengan Joe dari Joe Farm. Kita akan membahas mengenai jambu madu Delhi. Kami akan membahas mengenai seluk-beluk jambu madu Delhi dalam seri video. Di video kali ini kami akan mengenalkan jambu madu Delhi secara umum. Teman-teman, kita sekarang berada di dekat pohon jambu madu Delhi. Secara keseluruhan, teman-teman dapat melihat di sini, usia pohon ini kurang lebih 2,5 tahun. Ketika pohon sudah mencapai usia 2,5 tahun dan kita tanam menggunakan planter bag, dalam hal ini 500 liter, teman-teman dapat lihat bahwa buahnya itu susul menyusul. Ini jambu yang belum bunga yang belum kita bungkus sambil nunggu putik sarinya jatuh. Ada yang sudah kita bungkus, kemudian ada juga yang sudah berbentuk jambu seperti ini juga. Ini adalah jenis jambu air yang memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang paling signifikan adalah rasanya sangat manis, termasuk yang termanis untuk di jambu air. Kemudian yang kedua, pohon ini cocok dan mudah untuk ditanam oleh teman-teman semua, baik untuk skala kebun maupun dalam tambulan pot di dalam pot yang ada di rumah teman-teman. Tidak memerlukan space yang besar, kita bisa jaga pohonnya tidak terlalu besar. Kemudian tanaman ini sangat cocok untuk daerah yang memiliki sinar matahari yang melimpah, karena akan membantu proses fotosintesis lebih sempurna. Ini contoh jambu madu Delhi. Dari sisi warnanya, besarnya, dapat teman-teman lihat dengan perbandingan dari tangan saya ini. Buahnya besar, kemudian ada bintik-bintiknya. Semakin banyak bintik-bintiknya di sini, rasanya itu akan lebih manis lagi. Buah relatif besar, teman-teman, dapat dilihat dari perbandingan dengan tangan saya ini. Kemudian dari sisi harga juga bagus. Kalau di daerah saya itu harga per kilonya mencapai 50.000, dan 1 kilo itu isinya antara 8 sampai 10 buah per kilo. Ciri fisik dari tanaman jambu madu Delhi, teman-teman dapat lihat bahwa daunnya cenderung memanjang seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah usia pohon kurang lebih 2,5 tahun teman-teman. Karena kita tanamnya itu di tambulan pot, dalam hal ini kita tanam di planter bag 500 liter, tinggi pohon kita jaga sekitar 3 meter saja, jangan lebih. Bisa lebih, tetapi kalau kita maksimum tinggi pohonnya segini, yang kita jaga adalah percabangannya ke kiri dan ke kanan itu banyak. Karena semakin banyak jumlah cabang, itu akan menjadi batang produksi. Batang produksi adalah batang yang tempat bergantungnya buah-buahan seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini dapat dilihat untuk tanaman jambu madu kami, batang bawahnya itu udah lebih besar dari lengan orang dewasa untuk usia sekitar 2,5 tahunan. Kemudian tingginya bisa mencapai 3 meter. Kalau penanaman di tanah itu bisa seperti jambu biji biasa yang pohonnya bisa sangat besar. Tetapi karena ini mainnya di tambulan pot, kita jaga tanaman kurang lebih tinggi 3 meter. Yang penting batang produksinya banyak ke kiri dan ke kanan. Dan kita jaga kesehatan pohonnya supaya berbuahnya itu maksimal.
Jambu madu Delhi adalah jenis yang sangat genjah. Bahkan ketika usianya baru berapa bulan, itu sudah bisa untuk dibuahkan. Namun demikian hasilnya tidak maksimal. Kalau cara bertanam di kami, usia 1 tahun ke atas itu kita istilahnya tahapan pengenalan pembuahan atau belajar pembuahan. Ketika usia pohon itu udah di atas 2 tahun seperti ini udah bisa untuk digenjot untuk produksinya. Jadi teman-teman harus bertahap. Pada 1 tahun pertama kita fokus di tanaman dulu, meskipun ada keluar bunga, kalau cara di kami itu dibuang, karena supaya fokus untuk pertumbuhan pohon dulu. Usia 1 tahun sampai 2 tahun proses belajar untuk berbunga maupun berbuah. Kita bisa besarkan untuk pembuahannya, istilahnya untuk tahapan belajar pembuahan. Kemudian ketika usia 2 tahun ke atas, itu kita bisa untuk udah bisa genjot produksi seperti ini teman-teman. Ketika usia tanaman udah di atas 2,5 tahun, pohon seperti ini tidak akan putus berbuah. Jadi ini habis panen raya, ini adalah panen-panen, ini kita nyebutnya itu adalah fase panen susulan. Buahnya tidak begitu banyak tetapi ada. Nanti habis ini kita akan masuk ke tahap pembuahan yang bunganya itu muncul serentak. Teman-teman, ini untuk 1 pohon seperti ini rata-rata produksinya itu kalau kita targetin antara 20 sampai 40 kilo per tahun. Nah, dalam 1 tahun sendiri itu terbagi menjadi 3 sampai dengan 4 kali panen. Karena dari muncul perentol bunga yang masih kecil-kecil sampai dengan panen itu kurang lebih 105 hari atau kurang lebih 3,5 bulan. Jadi dalam setahun teman-teman dapat hitung kira-kira panennya itu antara 3 sampai 4 kali. Jadi teman-teman, untuk pohon seukuran yang besarnya segini ya teman-teman, kita ambil asumsi terjelek saja. Setahun akan panen 20 kilo. Kalau di tempat saya, itu 1 kilonya harga 50.000. Berarti untuk 1 pohon ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan pendapatan sekitar kurang lebih 1 juta rupiah. Kalau harga bibit itu bervariasi teman-teman ya. Kalau dari masih cangkok, fresh cangkok, itu kurang lebih harga mungkin plus minus sekitar 100-an ribu. Tetapi ketika tanaman itu udah siap dibuahkan, mungkin harganya antara 500 sampai dengan 1 juta. Itu untuk usia tanam 1 tahun. Nah, kalau udah di atas itu biasanya harganya udah negosiasi tergantung dari kondisi pohonnya. Teman-teman, untuk perawatan jambu madu Delhi ini relatif mudah dan dapat dikerjakan oleh teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah penyiraman 2 kali dalam sehari. Kalau dari kami, pemupukan dapat dilakukan 1 minggu sekali, tetapi menggunakan dosis kecil saja. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kesehatan pohon. Kita jaga supaya tidak ada hama maupun jamur yang mengganggu pohon. Dengan metode seperti ini, dikombinasi dengan pruning dahan yang teratur, kemudian secara berkala dilakukan pruning akar juga, itu sudah cukup supaya pohon ini tumbuh optimal dan memberikan hasil buah kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, biasanya jambu air itu di dalamnya ada ulat. Nah, kalau untuk mengantisipasi supaya jambunya itu tidak berulat teman-teman, kita melakukan pembungkusan seperti ini teman-teman. Ini pasti aman dari gangguan lalat buah. Kuncinya adalah seperti ini, jangan sampai telat kita membungkus. Ketika jambu ini masih berbentuk corong seperti ini ya teman-teman ya, kulit buahnya itu sangat keras, jadi lalat buah tidak bisa untuk memasukkan benihnya ke sini.
Tetapi ketika jambu itu sudah berbentuk jambu meskipun kecil, itu relatif lebih empuk dan dapat disengat oleh lalat buah. Karena itu kalau kita telat meskipun sudah kita bungkus, kemungkinan besar jambu tadi itu ketika nanti dipanen di dalamnya ada ulat. Hal itu penyebabnya cuma satu, telat untuk membungkusnya. Secara umum itu hama-hama di dalam tanaman jambu air bisa ada dari yang tadi lalat buah, kemudian yang kedua juga dari lalat, kemudian juga kadang ada gurem, dan ada jamur juga. Kita melakukan perawatan secara rutin. Jadi kita melihat seperti ini, ketika tanaman kita itu mulai terserang, kita harus melakukan antisipasi dengan penyemprotan secara rutin. Nah, kita melakukan penyemprotan secara rutin, secara berkala itu fungsinya supaya pohon tetap sehat. Tetapi supaya jambu tetap aman dikonsumsi, kita melakukan pembungkusan seperti ini juga. Jadi dengan dosis penyemprotan yang tepat, kemudian juga jambu itu kita bungkus dengan fruit cover seperti ini, jambu tetap aman untuk dikonsumsi. Teman-teman, selain menggunakan fruit cover seperti ini untuk pembungkusan buah, sebetulnya teman-teman juga bisa menggunakan plastik untuk pembungkusan. Cuma bedanya, kalau fruit cover itu tinggal dipakai, kemudian dibungkus. Kalau untuk plastik di bawahnya ini harus kita kasih lubang udara. Bedanya cuma itu aja. Kalau menggunakan plastik secara ekonomis itu lebih ekonomis. Kalau fruit cover ini harganya mungkin lebih mahal daripada plastik, tapi fruit cover kelebihannya dapat dipakai untuk beberapa kali. Kalau plastik, kalau di tempat kami cuma sekali pakai aja. Harga fruit cover bervariasi, teman-teman bisa cek sendiri nanti di online, tapi secara garis besar harganya mungkin antara sekitar 500 sampai dengan 1.000 rupiah per piecesnya ya, tergantung dari merek dan lokasi dari teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu memilih merek apa, yang penting fruit cover, teman-teman bisa cari secara online. Demikian pengenalan mengenai jambu madu Delhi dari Joe Farm. Tetap stay tune di Hitsco TV. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Karena kami akan tetap share mengenai tips perawatan atau berbagi informasi mengenai seluk-beluk cara berkebun jambu madu Delhi. Terima kasih.